Sebenarnya kalau dari segi attacking dia masih tajam ya. Ya. Nah, cuma yang perlu yang gua temukan kemarin dari pertandingannya dia adalah ketika dia defense itu ketika dipukul dia tuh narik kepalanya gitu kan. Ya. Defense-nya tuh dia narik kepalanya. Nah, orang-orang tuh udah nemu udah baca tuh polanya kalau si Adesanya dipukul dia bakal narik kepalanya. Nah, jadi orang-orang ketika dia mukul, misalnya kayak Joe Pyfer kemarin dia mukul jab gitu ya. Jabnya ditahan tuh di situ tuh. Ya. Dijaga di situ, nggak ditarik lagi. Jadi si Adesanya tuh tetap ada di jangkauannya dia. Dari sini tinggal diterusin. Makanya kena. Dan kena telak lagi. Kena telak. Itu jadi yang dibaca tuh pola defense-nya sebenarnya. Pola attackingnya masih belum kebaca sama orang. Tapi pola defense-nya yang kebaca sama. Makanya masuknya pukulan-pukulan Imavo, pukulan Sean Strickland tuh dari situ ya. Dari situ menurut gua. Jadi kayak pelajarannya untuk level UFC selain attack lu juga harus ada kombinasinya, defense lu juga nggak bisa lu defense dengan cara yang sama selalu. Lu harus bisa kombinasiin defense lu. Ya kita mari bahas satu-satu ya, rekap ya. Ini walaupun update-nya agak telat sedikit nih kita karena pada nggak bisa sih take hari apa kita kemarin Senin. Ya? Iya pada nggak bisa, jadi agak mundur sedikit nih. Nanti kita bahas Israel Adesanya juga sesuai dengan judul. Tapi satu-satu kita rekap dulu. Kalau di RAF kemarin Colby Covington menang lah ya, lawan Dillon Danis ya. Menang ini kita lihat ini di RAF menang. Arman Tsarukyan capek bahas Arman, kita berapa minggu bahas Arman mulu ya. Dia selalu ada di berita ya setiap minggu. Iya. Nggak dia apa caper kali ya? Apa emang passion aja, udah berantem aja deh yang penting daripada gua. Iya. Ada orang begitu kali ya? Ya ibaratnya dia tuh Aldi Tahernya MMA. Yang penting ada kegiatan. Apa dia orang kaya gabut aja kayak gua kalau nggak bertanding tuh kayak ada kalau menurut gua mungkin itu cara Arman Tsarukyan entertain sih. Apa cara Arman Tsarukyan ini entertain? Buat entertain. Buat dilirik sama UFC gitu kan. Sekarang kalau misalkan dilihat Arman Tsarukyan ini setiap main ramai Pak. Dia udah emang punya fans base sendiri lah Arman Tsarukyan ini. Dan gua harap sih harusnya ya UFC ngasih title shot ke Arman. Oh iya, tapi sulit kayaknya sih, masih lama kayaknya, nggak akan dikasih. Cuman juga. Katanya enggak sih Bang, katanya dia bilang pengen jadi backupnya Justin Gaethje sama Ilya tuh di White House katanya ya. Ya kan kalau keganti itu juga. Iya kalau keganti itu juga. Masalahnya masa ada agentnya Arman cederain Justin Gaethje itu masa begitu. Tapi kan kemungkinannya kecil. Dia nextnya juga belum tahu kan, belum ada jadwal sama sekali. Diisukan ini BSD. Saint Bernard Dennis. Ya, cuma kan itu cuma kabar burung kan. Iya, kabar ini aja. Belum. Tadi kemarin gua ada nge-save tuh. Iya baru gosip-gosip. Gua kemarin ada nge-save soal jadwal pertandingan yang udah lumayan fix tuh, coba gua cari ya. Kalau nggak salah itu jadi ada pertandingan-pertandingan yang sudah mulai fix kayak Islam katanya Yan Gary ini mungkin bisa jadi juga tuh. Ada kemungkinan besar. Nah, yang kemarin gua lihat tuh gua lupa save di mana, tapi McGregor yang dipertanyakan lawannya siapa nih. Nah, kan lu kan waktu itu kemarin libur lebaran tuh. Siapa McGregor harusnya lawannya? Harusnya. Ya jadi selama libur lebaran lu menemukan ilham apa nih? Iya, menemukan ilham siapa lo? Ilham siapa? Max Holloway. Paling. Max Holloway paling ya. Iya sih. Conor McGregor. Kenapa lu mau Max Holloway? Karena yang pertama Max Holloway ini sama si Conor McGregor tentu sama-sama stand up fight gitu ya. Jadi kalau misalkan dia itu dipertemukan itu pasti seru juga. Oke. Dan nggak tahu nih, ini kan BMF kan masih ada di Charles gitu. Kemungkinan juga si Conor ini lawan Charles tuh bisa jadi juga antara kemungkinan itu sih. Oh, ada kemungkinan itu ada ya. Ada kemungkinan, tapi title fight ya judulnya. Merebutkan BMF. Merebutkan BMF. Oh, ya lebih seru itu sih ya. Ya pokoknya antara dua sih ya si Conor ini ininya.
Lu ikhlas ke lawan Max Holloway karena apa tadi? Iya, karena kan kalau misalkan lawan si Pratesnya udah lawan JDM gitu dan itu udah ditepis juga kan isunya gitu. Sebenarnya kalau misalkan disebut ya kalau McGregor emang kayaknya main di International Fight Week ya kalau nggak salah namanya. Udah pasti fix, udah bulan Juli kan? Bulan Juli ya. Iya ya, Juli, udah Juli fix ya. itu. Iya. Lawan yang belum fix kan, Iya. makanya di Instagram itu semuanya udah dapat lawan nih. Iya. Even Islam Makhachev udah dapat lawan kan, ada Iya. Topuria Justin Gaethje, Cyril Gane sama Puatan, ada Islam Makhachev, Ian Gary paling bawah. Nah, itu Conor McGregor di tengah-tengah versus tanda tanya. Makanya kolom komentarnya rame, ini Habib doang nih yang bisa bikin hype-nya seru, Habib doang gitu. Iya, Tapi kan nggak mungkin. Max Holloway atau Charles Oliveira. Itu kalau di lightweight ya. Dan Iya. pertanyaannya bisa gak tuh si Iya, Conor masih ke bisa nggak dia lightweight? ke Iya. lightweight? Kayaknya udah gede banget. Badannya udah gede banget. Dan sekarang dia lagi belajar gulat tuh, lagi belajar gulat. Jadi lagi mendalami gulat ya. Conor nih lagi mendalami dia. Latihannya full gulat, full takedown, full ground and pound udah. Iya, Conor ini. buat kalah cuma 50 detik. Dan Gulat buat kalah cuma 1 menit. Tiba-tiba udah kalah. Tapi kalau lawan Max Holloway lu setuju nggak? Kan lu fans berat Max Holloway. Max Holloway ya. Ya gue sih setuju aja ya. Yang penting Max Holloway tampil gitu. Wah, yang penting tampil. Yang penting gue ngelihat Max Holloway tanding, nah itu juga gue udah cukup seneng gitu. KO lagi menang ya kan? Menangnya KO lawan McGregor gitu misalkan. Wah itu sih keren banget. Iya atau itu ya. Kalau Oliveira lu pegang siapa tapi? Oliveira Kalau atau McGregor? Oliveira lawan McGregor. Iya. Ya kayaknya Oliveira ya. Kalau Oliveira ya. McGregor tuh udah maksudnya tinggal namanya aja yang harum gitu. Kalau untuk skill kayaknya udah ketinggalan sama yang masih aktif tanding ya. Ya kan? Nah. Jadi ini apa namanya? Bisa dibilang McGregor nih hype-nya doang nih. Tapi lu tetap menantikan Vi kalau McGregor main. Gue biasa aja. Gue menantikannya kalau si Conor ini main di White House justru yang kemarin tuh. Oh ya. Ya ketika si White House ini atau si Dana White ini ngebuka kartnya ya udah. Udah. Jelek aja ternyata ya. Nggak ada Mana ya? yang gue cari itu nama 2 si Conor sama si John Jones, nggak ada 2 nama itu ya udah. Ya udah akhirnya lu tinggalkan White House. Nggak lu tonton sama sekali ya. Tonton pasti tonton, cuman kayak yang nggak ini aja, nggak sesuai ekspektasi gue lah. Kayak nggak sesuai ekspektasi. Dan kalau misalkan dilihat juga Conor sering nih bang dia kayak mau balik lagi gitu. Cuman PHP terus. Jadi gue nggak berharap si Conor McGregor nih baik lagi gitu. Dia mau baik lagi ya gue tonton, kalau nggak juga nggak masalah. Gitu. Cuman kalau misalkan dilihat dari segi latihan, dari segi dia bacot-bacotannya di sosial media, kayaknya dia baik lagi. Cuman dia gue sih bodo amat mau dia baik lagi mau enggak. Terserah deh. Udah terlanjur sakit hati ya. Udah ini aja sih udah aja ya. Iya, lu juga menikmati yang era sekarang aja. Lu udah gua tanya ya Mare soal mau nonton McGregor. Udah ya kan? Udah Dijawab juga. Tapi menurut gue akan lebih seru kalau misalkan dibikin format press conference-nya kayak yang dulu lagi tuh, kayak Jose Aldo McGregor gitu kan, yang keliling dunia promo buat fight mereka. Iya. Karena di situ McGregor tuh bersinar tuh di situ di press conference. Kalau di pertandingannya sih aduh udah nggak bisa berharap banyak sih menurut gua. Tapi kayaknya Dana White nggak butuh itu deh dia. Udah nggak butuh ya sekarang ya. Amat dia sih udah nggak butuh promo dia. Promo kayak apa namanya, video-video teaser gitu juga sekarang udah nggak butuh. Nggak niat-niat banget gitu bikinnya ya kayaknya ya. Iya Dia udah duit banyak. semenjak di Paramount aja nih udah mulai dia songong aja ya. Udah banyak tingkah aja tapi ya harusnya kalau lu pengennya McGregor harusnya tour interview ya, Mare. Tour press conference 5 kota gitu. Misalkan 5 kota besar, Jakarta, Solo. Kenapa di sini? Jadinya di sini. Jadi Bang JK Saragi loh. Jadi Conor McGregor Solo. Iya, makanya ngapain di sini dia. Terus kita lihat gosip-gosip terkini seperti biasa, kayak minggu lalu kita melihat gosip-gosip ya. Ini kalau dari akun yang tadi saya lihat ini masih itu tadi soal ini apa nih, AI is coming, shut up and watch the fight. Dia bilang kayak gitu. Dana White respond to backlash over the UFC using AI generate promo video. Jadi dari kemarin tuh lagi viral soal lu ada lihat videonya Islam Makhachev sama Topuria nggak? Jadi dia ada iklan
Kayaknya iklannya tuh di gladiator deh, di lapangan gladiator gitu. Bukan yang di SS itu ya? Banyak, Gua liat banyak. ya, Banyak pas dia Gladiator. banyak modelnya, banyak ini ya. Kalau yang gue lihat tuh yang di Colosseum ya, Colosseumnya gladiator. Apa namanya Tupurio kan gitu kan Spanyol gitu. Terus keluar Islam Makachev gitu-gitu. Terus banyak banget yang komen soal wah ini lebih bagus iklan ini dari kan lu tadi bahas iklan iya, kan. bahas iklan. Nah Danawa ini kesentil ternyata karena kan banyak banget soal iklan ini jauh lebih baik daripada iklan yang dibikin sama UFC dan itu AI generate. Makanya dia di sini marah Dana White kayak AI is coming, shut up and what the fight. Cuma gitu dong Dana White respon tuh AI UFC promo. Soalnya kemarin juga pas pertandingan Adesanya kemarin ada iklan yang made by AI tapi official dari UFC. Oh iya ada ya? Iya ada kayak kartunnya Adesanya gitu dikasih lihat dari belakang punggungnya bertato gitu. Iya. Nah, tapi ya itu kelihatan banget itu bikinan AI gitu bukan karya orang gitu. Iya. Tapi ya itu lu sendiri sebenarnya lebih keren AI apa lebih keren yang yang iklan di UFC lu, Mar? Ya lebih keren AI sih. Cuma jujur kayak AI itu kan Ya. pemilihan lagunya tuh sama semua tuh selalu yang Kanye West, Jay-Z No Church in the Wild itu kan. Iya selalu sama. Dan sedangkan buat gue lagu itu cuma buat promonya McGregor Aldo zaman dulu. Iya. Menurut gue itu udah ikonik banget lagu tersebut sama promo McGregor Aldo udah paling pas gitu. Iya. Jangan sampai deh ada promo-promo fighter lain yang pakai lagu yang itu gitu. Kayaknya udah kayak cocok aja. Udah ikoniknya di mereka aja gitu ya. Iya. Ya kalau lu Vi setuju Vi sama iklan AI ini lebih seneng yang mana lu? AI apa yang Sebenarnya gue nggak peduli ya bang. Iya. Kayak iklan-iklan AI, iklan UFC yang sebenarnya gue nonton UFC ini yang gue paling seru adalah beefnya, pressconnya sama fightnya. Justru kalau misalkan kayak iklan-iklan promo gitu ya biasa gue udah kayak di skip aja sih, udah nggak nonton aja. Makanya gue kayak terlalu nggak tahu. Makanya kayak Ilya Topuria lawan Islam Makachev banyak banget itu AI-nya yang Islam Makachev digebugin lah sampai mukanya tuh begitulah. Iya. Nggak terlalu ini sih. Tapi kalau nih gue liatin beritanya memang Dana White respond to backlash over the UFC using AI. Oh, jadi sebenarnya ini gue klarifikasi dikit ya, klarifikasi. Memang kemarin sempat ada video AI promo banyak. Tapi kan tadi lu bilang soal Israel Adesanya pakai iklan AI kan. Nah, ternyata gue baru baca setengah tadi. Ternyata si Dana White tuh ditegur. Kenapa dia pakai AI? Iya. Jadi Dana White respond to backlash over the UFC using AI generate promo video. Nah, terus habis itu a fan first notice kayak lu notice kan? Karena gue nggak notice tadi, karena gue pribadi kadang-kadang sulit bedain mana AI mana enggak gitu. Nah, terus habis itu fans first notice the AI content during the UFC Fight Night Seattle promo that air of the UFC 326 broadcast bener. Makanya abis itu si Dana White dia bilang give me a fucking break. AI is coming, maksudnya dia udah embrace aja AI udah datang ke kita nih. Nah, and if we are using AI, who give a shit? Dia bilang kayak gitu. People are upset, and we should use artists. How about this? Shut the fuck up and watch the fight. Maksudnya gitu. Maksudnya bukan yang iklan AI Topuria itu, justru gitu. Dan siapa itu? Handphone Fajar ya? Gue. Mana di silent itu tapi. Ya, nah itu ya berita pertama tuh gosip terkini ya soal apa namanya Dana White mengamuk itu ya. Terus habis itu Michael Chiesa and his career with 63 second RNC of Nico Price. Jadi Michael Chiesa selesai ya. Dia tuh pernah pernah menang lawan gue lupa lagi. Lawan maaf gue saking banyaknya gue tuh lupa gue. Michael Chiesa tuh legend, Bro. Iya, emang legend. Iya legend maksud gue. Tar dulu. Lupa gue. Pernah ngalahin siapa Vi? Coba Vi. Chiesa. Iya. Tahun berapa itu? Kita nih gue cek dulu ya. Sabar ya. Michael Chiesa tuh nggak bukan ngalahin, dia tuh pernah. Jadi Michael Chiesa itu ya Michael Chiesa jelas mengalahkan Tony Ferguson udah pasti ya kan. Terus habis itu sama Sean Brady dia kalah. Lawan siapa ya waktu itu ya? Gue sampai lupa. Tapi intinya adalah si Michael Chiesa tuh berarti ya legend itu aja sih. Iya dia emang ini bang, dia emang kayak modelan-modelan
Cowboy gitu kali ya. dia tuh ini apa ngalah-ngalahin fighter-fighter yang emang nama-nama besar gitu kadang. Iya. Jadi ya gitu, Chiesa ini dia dulu itu dia emang sebagus itu, bahkan kalau saya Pettis juga pernah dikalahin sama dia. Iya. Siapa? Pettis. Oke. Pettis. Dan kesini dia downfall dan sekarang dia lumayan naik lagi nih si Chiesa. Iya, tapi pensiun udah nih pensiun. sekarang. Iya pensiun. Dan gue yang paling ikonik Chiesa itu yang di ini sih yang di apa di sama si Bruce Buffer itu yang di apa? Yang di apa kalau misalkan di announce gitu. Ya. Nah itu kayak pas banget. Chiesa kayak gitu. Iya, Michael Chiesa ya dia dia sekarang udah pensiun ya. Pensiun dengan total 13 menang wins by submission, 7 first round finish, 7 kali kalah sepanjang karir 20 kali menang. Iya. Tidak ada yang berkesan udah Chiesa tadi cuma Bruce Buffer aja. Kalau gue ya sih Bruce Buffer aja. Sorry tadi dia dikalahin sama si Anthony Pettis ya. Pernah dikalahin sama si Anthony Pettis dan Iya, pernah. dia salah satu legend juga sih emang Chiesa ini. Dan dia tuh sempat downfall nggak disuruh pensiun gitu, dipaksain pensiun sama UFC, cuman dia nggak pensiun, akhirnya dia kadang menang, kadang kalah ya. Iya. Nah, terus habis itu kita lanjut ke ini Hall of Fame aja sih. Akhirnya Mighty Mouse nih, official UFC Hall of Fame. Ya jelas ya harus. Ya itu harus sih. lagi. Apa bisa kita bilang goatnya flyweight masa walaupun ada Pantoja ya. Lu lah nih gue belum nanya nih. Lu Pantoja goatnya Pantoja atau si siapa namanya Mighty Mouse. Mighty Mouse ya. Mighty Mouse lah jelas. Gampang ya jawabannya ya. Dia yang paling banyak winning streaknya di flyweight juga gitu. Iya, walaupun itu masih zaman awal-awal ya, maksudnya mungkin bisa dibilang persaingannya di flyweight pada zaman itu tuh belum seketat flyweight zaman sekarang ya. Iya. Nah, cuma apa namanya? Mighty Mouse itu pensiun dengan meninggalkan momen-momen ikonik untuk UFC gitu. Iya. Iya, yang tentunya ada yang dia nge-KO-in Dodson itu kan keras banget tuh pukulan itu, terus Dodsonnya KO. Di masa itu dibilang kayak orang-orang flyweight tuh nggak ada yang sampai KO kalau fight gitu. Dan dia ngebuktiin kalau flyweight bisa nge-KO-in orang. Terus ada lagi yang suplex ke armbar itu dia ke Roy Borg ya kalau nggak salah. Jadi lawannya di suplex pas mid air transisi ke armbar, wah itu sih. Itu the best match sampai sekarang sih. The best. Dan dia juga ada ngalahin ini Cejudo ketika Cejudo lagi kuat-kuatnya kan. Henry Cejudo ya. Dari clinch di knee terus Cejudonya KO. Gak ada pertandingan emang se-entertain dia sih secara teknik ya. Maksudnya dia tuh tekniknya tuh menghibur gitu. Jadi kalau setiap kali nonton Mighty Mouse itu untuk flyweight, gue tuh pernah cerita ke Sardo juga sama ke G sama Bang M, gue cerita waktu itu soal ini waktu itu kita bahas Mokaev gitu. Nah pas kita bahas Mokaev itu gue bilang gue tuh sebenarnya sama flyweight ini termasuk seneng nontonnya. Mungkin kalau orang luar nggak terlalu suka nonton. Tapi gue apalagi kita represent Asia gitu yang badannya kecil-kecil, nonton flyweight tuh kayak relate aja kayak ini badan gue nih gitu. Terus habis itu mereka tuh kayak menghibur banget gitu. Lihat Royval main gitu. Ngelihat siapa Brandon Moreno main itu tuh menghibur buat gue gitu. Ya walaupun Pantoja kadang ada yang bilang boring ada enggak gitu ya. Nah kalau Luffy Pantoja atau Mighty Mouse, tapi kalau nggak salah tuh Pantoja itu yang rekornya gue lupa lagi. Guys tolong komen ya sekarang saking banyak baca data. Intinya kan yang Pantoja tuh udah ngelewatin defending title terbanyaknya Mighty Mouse apa? Mighty Mouse itu 11, dia 13 apa pokoknya gitu deh. Lupa gue. Tapi lu Pantoja atau Mighty Mouse? Gue Mighty Mouse lah kalau misalkan ini. Karena menurut gue ya emang kalau disebut fighter yang komplit ya Mighty Mouse gitu. Misalkan anggap Pantoja emang dia bagus di ground and pound di submission, tapi Mighty Mouse juga bagus di ground and pound submission dan juga dia bagus di powernya juga, di strikingnya juga gitu. Dan menurut gua ya kalau misalkan bahkan Mighty Mouse juga masuk top list GOAT gua sih waktu itu yang gua ditanya tuh. Yang 5 ya? Yang 5 tuh masuk gua sih Mighty Mouse karena emang sejago itu nih orang. Dan iya kalau misalkan dia nggak ditukar sama Ben Askren dulu, kayaknya dia masih bisa berjaya sih. Masih lanjut kayaknya. Lanjut sampai sekarang. Kayaknya one of the GOAT ya walaupun dia flyweight, tapi memang udah nggak ada yang bisa ngalahin apa ya. Dia tuh mungkin rekornya mungkin nanti akan disalip Pantoja atau nggak disalip siapa lagi gitu nextnya. Pantoja malah udah ngelewatin kan rekornya dia tuh. Tapi dia tuh
nggak tahu ya auranya aja maksudnya Auranya sama anjing The Mighty Mouse kayak Iya. Demetrius Johnson Mighty Mouse kayaknya legend lah udah nyebut namanya aja udah legend sendiri gitu ya. Makanya jadi udah kita bertiga Mighty Mouse ya bertiga ya. Mungkin masih Pantoja masih bisa kita berikan ini ya. Sayang aja tangannya patah belum ada kabar nih dia kapan baliknya ya. Sebenarnya kalau ada kabar sih kayaknya dia di akhir tahun ini ya. Iya. Dia sebenarnya pengen sesegera mungkin bertanding di UFC dan bahkan dia itu emang sempat ada rasa dendam sendirilah sama si lawannya itu si Joshua Van. Ya. Kemarin itu karena menurut si Pantoja itu Joshua Van ini nggak layak lah selebrasi berlebihan gitu. Ya. Padahal menurut Pantoja dia itu bukan ngalahin si Pantoja, yang ngalahin tuh diri dia sendiri, si Pantoja sendiri nih yang ngalahinnya itu atau kesalahan atau kecelakaan. Sedangkan si Joshua Van ini selebrasinya kayak kalau bahasa kita lebay lah gitu. Nah Pantoja nggak suka itu, jadi dia pengen buru-buru kayak pulih dan dia mau bertanding sama si Joshua Van lagi gitu. Ya gue juga kalau misalkan jadi Josh fan berlebihan sih pasti. Karena kapan lagi dapat Kapan lagi title, maksudnya dapat belt gitu walaupun Iya. abis itu hilang lagi misalnya lawan Taira hilang lagi gitu ya. Iya. Atau enggak ya, tapi kan kapan lagi Mar dapat Iya. belt UFC gitu. Ha. Kita selama ini latihan ini kasta tertinggi dunia MMA gitu. Iya, betul. Lu juga pasti banyak tingkah dulu kan biarin aja. gue iyalah kapan lagi bisa sehoki itu kan. Iya maksud gue gitu. Ya ini kan hoki seumur hidup sekali dipakai Iya. ini. Terus lu punya belt gitu. Iya gini aja bang, kayak kita ingat kayak si Aljamain Sterling waktu dulu kena sama si Peter Yan tuh. Terian. Iya itu emang si Aljamain Sterling tuh dia kayak awal tuh pas dia ini kayak dia angkat tangannya cuma begini doang kayak Iya. sedih-sedih. Tapi sesudah pertandingan itu dia Ada foto-foto, partinya. dia bikin video sama beltnya, dia kayak merayakan gitu. Iya. Walaupun bukan di arena itu ya, bukan di ring UFC. Iya. Di belakang tuh dia selebrasi gitu. Segitu yang istilahnya apa ya? Nggak kaci lah apa ya bahasanya. Nggak fair. Nggak Nggak fair norak. gitu. Nggak fair gitu. Iya jadi Tapi- gitu. Aljamain kan ini pas rematch menang juga. Iya, dia. Mas Ribet menang juga betul. Iya jadi nggak jadi sah. Jadi sah. setelah Kalau sah. Josh fan menang juga nah baru Nah, tuh. iya. Tapi kalau gue jadi Josh fan sih pasti berlebihan juga sih karena ya udah kapan lagi sih Orang dapat Asia pertama juga. Asia Tenggara lagi kita Iya, ASEAN Myanmar. tuh. Makanya walaupun latihannya di Amerika ya sama kayak Bilal Hasan tapi ya tetap aja sih orang Asia megang belt UFC kasta tertinggi gitu ya di iya. kelasnya dia. Ya gue juga pasti pamer bodoh amat ya. Iya, masa nggak norak ya? Iya Nora aja Dicintai biarin sama aja. masyarakat Myanmar itu dia. Jelas pasti Josh fan. Itu ya berita terus habis itu yang tadi gue bahas juga soal sebelum kita bahas adesanya soal summer nih yang liburan summer tadi ya, pertandingan-pertandingan. Yang jelas di Juni 14 kan udah ada pasti line up-nya udah Topuria yang isi. Terus habis itu di Juli 11 tadi yang kita bahas McGregor lawan kita nggak tahu lawan siapa, belum tahu lawan siapa sampai sekarang. Terus habis itu ya itu Makhachev di bulan Agustus udah pasti ada jadwal di situ. Dia mempertahankan welterweight title yang dimana beritanya paling santer terdengar ya Ian Gary tetap. Cuma kita belum lihat kabarnya bagaimana. Jadi Kamaru Usman lewat dong berarti dong. Iya. Idola. Antara dua sih, Kamaru Usman sama masih- Safkat. Masih lah. Iya, ya. Iya, masih ada. Masih Iya. antara dua tuh, Safkat Ian Gary sama Kamaru Usman. Masih di situ ya. Dan kalau misalkan Ya. ya Morales masih jauh sih, masih enggak sih. Kayak Ya enggak, Morales udah enggak kok. Pokoknya yang malah kalau yang tadi gua lupa tuh save di mana. Ian Gary udah namanya di situ. McGregor dong tanda tanya yang tadi gua bahas di awal. Makanya ya kalau pribadi sih lebih menarik nonton Ian Gary ya. Lu siapa? Daripada Kamaru Usman sama Isa Makhachev? Iya jelas. Iya. Iya jelas Ian Gary lah. Ian Masih, Gary ya. Iya, tapi kalau dia mau ngelewatin bosnya welterweight nih, bos endingnya bos akhirnya ini raja terakhir memang harus lawan Kamaru Usman sih. Iya, betul. Kayak Miocic aja ya. Kayak ya goodnya welterweight gitu ya. Iya, mau nggak mau ya. Tapi nanti kita lihat ya. Terus habis itu Dana White juga shock Joe Pyfer soal Joe Pyfer considering suicide. Jadi sempat ada. Oh iya betul. Iya. Kenapa tuh, Fit? Karena Itu dia pas di Presscon. Bukan, pas di setelah fight Oke. di wawancaranya tuh dia bilang bahwa dia tuh satu minggu sebelum pertandingan ini dia pengen bunuh diri gitu. Cuman Karenanya apa ya? nah karenanya itu masih belum tahu tuh bang. Dia tuh kayak nggak tahu ya gue ya. Jadi gue baca dari sini ya Ya. artikelnya ya. I almost took my own life a couple of weeks ago, bener minggu lalu. Tapi I found God. Nah,
and I had crying man, so I'm going to keep it together. Ya Tuhan menyelamatkan, merestore me. That's the only reason I am here. All glory to God for this victory, or else I be dead in this somewhere. Jadi memang benar-benar mau bunuh diri dia. Iya. Waduh, tapi dia nggak kasih tahu sih alasannya apa sih. Itu yang lu tadi bacain yang diomongin di ini di wawancaranya ya. itu. Di post fight interview. I was a victim of my own self destruction. I broke a lot of people heart around me. Oh, jadi kayak apa ceritanya tuh kayak mungkin gue tuh habis nonton film ada series yang jujur pasti lu nggak nonton. Jujur lu nggak nonton. Jadi ada series judulnya Homeland. Jadi Homeland itu ada karakter utamanya ini karena dia itu ibaratnya salah satu yang selamat dari Irak gitu, tentara Irak, sehingga dia itu satu-satunya orang yang tentara Amerika yang selamat. Bingung nih orang Amerika, kok lu bisa selamat? Harusnya kan lu udah meninggal lu di sana, orang lu disekap teroris gitu kan. Nah jadi si orang ini dimanfaatkan oleh CIA, Amerika dimanfaatkan juga sama gengnya Osama bin Laden, tapi dia itu harus mengorbankan istrinya sampai sama anak-anaknya karena kan dia jadi agent nih membahayakan keluarganya kan. Sampai suatu hari nih karakter memutuskan dia tuh sampai saking stres ya pusing dapat serangan dari CIA, maksudnya disuruh bantuin kita dong, dapat disuruh bantuin si teroris juga Osama bin Laden, dia pusing sehingga dia putusin semuanya. Nah ada satu momen di mana dia drop banget. Karena dia merasa dia memutuskan semua tali silaturahmi bahasa kita. Kayak lu putus tali amit-amit tali silaturahmi sama bini lu, sama keluarga lu, sehingga lu sebatang kara nih. Itulah Joe Pfeiffer ternyata. Jadi dia segitu mungkin dia bilang gue menyakiti banyak perasaan orang di sekitar gua sampai akhirnya people hurt around me, one person that I will never hurt again. I was just this guy with myself. I went to go therapy sampai dia ke terapi. Ya jadi soal keluarga. Jadi kayak kita isu Topuria kemarin soal Topuria yang sama bininya. Jadi kita ngerti perasaannya bahwa masa petarung gara-gara urusan anak bininya sampai begitu. Bro, sesedih itu bro. Joe Pfeiffer aja mau bunuh diri bro. Gitu lu cengin Topuria kabur bro. Keluarga matters bro. Gitu. Jadi itu Joe Pfeiffer alasannya teman-teman yang mau bunuh diri ya. Jadi pertanyaannya adalah lu seneng gak dia akhirnya menang lawan Israel Adesanya? Atau lu sisi yang sedih Israel Adesanya 4 kali beruntun kalah? Ya apa namanya, dengan cara dia menang gue seneng sih, maksudnya ini ternyata jawaban untuk teka-teki yang namanya Adesanya tuh bener-bener kayak nih di sini ditunjukin gitu. Nah tapi di satu sisi juga gue sedih karena ya Adesanya salah satu favorit gue dan gue nggak mau gitu dia kayak kalah 4 kali berturut-turut. The next time Ferguson ya 7 kali malah. Ini udah 4 nih. 3 lagi. Jangan sampai deh. Iya. Dia belum pensiun deh. Belum mau. Perkalah ini. Iya, kan dia di interview abis fightnya dia bilang kan, I'm not fucking living katanya. Iya. Maksudnya bisa gitu ya. Gila nih orang. Nah, kalau menurut lu nih Mar, harusnya Mar, dia pensiun atau enggak? Kalau lu melihat kan ini tadi idola lu dan gue jujur juga gue sering cerita bahwa Israel Adesanya tuh yang bikin gue nonton UFC gitu karena dia jadi cover game gitu kan. Nah kalau lu harusnya pensiun atau ya udahlah main aja lah. Kalau dari segi fisiknya menurut gue dia masih bagus ya, masih prima dan dari segi kecepatan juga dia masih bagus. Nah cuma mungkin dia butuh waktu untuk refleksi diri gitu ya, maksudnya belajar lagi mengingat-ingat kesalahan dia lagi gitu kayak sebenarnya kasusnya mirip sama kasusnya Volk menurut gue ya. Volk setelah kalah dari Islam dia cepet-cepet comeback terus kalah lagi sama Topuria gitu kan. Itu nah setelah Volk kalah sama Topuria dia kan kayak ngambil waktu jeda yang agak cukup panjang sehingga dia bisa belajar lagi, dia bisa kembali lagi dengan versi yang terbaru dan versi yang bisa menutupi kelemahan yang dia udah punya gitu. Nah kalau di sini kan kasusnya sama, Adesanya juga sebenarnya udah kayak expose gitu kalau kesalahannya dia di mana. Nah dia butuh waktu juga untuk merefleksikan perjalanannya dia dan dia belajar lagi tuh untuk menutupi kesalahan-kesalahannya dia yang ini.
dan tapi itu nggak bisa dalam waktu yang sebentar ya, itu butuh waktu yang lama, mungkin 1 tahun 1,5 tahun gitu. Yang pasti sih jangan cepet-cepet comeback dulu gitu. Oh iya. Gue cukup terhibur sama dia di luar oktagon sih. Maksudnya Iya sih. kepribadian dia, terus Iya. juga kalau lagi bikin video gitu-gitu iya. suka menghibur gitu. Tapi ya memang sedih sih kalau dia jadi the next Tony Ferguson ya. Iya, jangan Untuk sampai gitu seorang Israel Adesanya gitu. Tony Ferguson aja dulu kita idolakan sampai dia 7 kali gini kan udah kayak. Ya tapi memang itu juga sih apa yang sering dibahas juga, fighter tuh emang kalau misalkan gak berantem kayak Arman Sarukian tadi kita bahas di awal, kadang-kadang tuh kayak dopaminnya hilang atau apa gitu, adrenalin kayak gitu. sakau gitu kayak Adrenalin. aduh gua harus ditampol orang nih gitu. Iya adrenalinnya ada. Untung lu gak begitu Maria sebagai seorang fighter yang maksudnya kalau Gua nggak tahu deh, cuma kayak ya emang perasaan itu tuh nagih gitu. Sebenarnya kayak sama aja kayak lu mungkin musisi gitu kan, kayak ada masanya di mana lu berdiri di panggung diliatin ratusan ribu orang, terus semua orang muja-muja lu gitu kan. Itu kan perasaannya gimana ya, nggak bisa digambarin, tapi lu pasti happy banget gitu kan. Nah sama juga dengan fighter gitu, ketika lu tanding lu menang dan lu dipuja-puja ribuan orang yang nonton, itu kan buat lu kan ini banget, dopaminnya tuh ini banget. iya langsung mencuat gitu kayak wah. Jadi kayak Tony Ferguson gitu tuh, mungkin otaknya udah kena juga sering KO gitu kan. Jadi tuh kayak kalau nggak ditampol orang tuh nggak bisa gitu. Kayak McGregor aja kan, jadi kan alihinnya ke alkohol atau nggak kemana, begitu di bar ada orang yang mabok dikit rese tampol. Yang penting adrenalinnya tetap ke pompa terus, ke kasih terus makan gitu kan. Ya tapi emang gitu ya, jadi kasihan sih kalau lu ngeliat Israel Adesanya. Sedih tapi Vi. Sebenarnya Israel Adesanya ini dikasih waktu cukup lama juga sih, dia setahun deh nih. Dia terakhir bermain tuh di Februari tahun kemarin. Lawan Imavov. Di Februari itu setahun kemarin. ya? Setahun itu. Oh. Terakhir main itu, dan menurut gua si Israel mungkin udah nyoba itu kali. Dia udah nyoba itu dan sayangnya bukan malamnya kali ya. Dan juga gini sih Bang, kalau gua lihat dari segi fight-nya ya, Israel Adesanya ini pertandingan Israel Adesanya sama pertandingan Israel Adesanya yang lagi masa prime itu sama percis kalau menurut gua. Ya lu mau lihat Israel Adesanya masa prime ini begini. Cuman bedanya apa? Sekarang udah banyak yang tahu. Udah bisa ngebaca nih cara permainannya si Israel Adesanya. Kalau misalkan kalian tonton ulang tuh sama banget mainnya si Israel Adesanya itu masa prime begini. Nah, itu kan dibuka kuncinya awal sama sama si Alex Pereira kan. Itu awal dibuka kuncinya tuh. Nah, diterapin lagi tuh sama si Strickland. Nah, pertandingan si kemarin si Joe Pyfer lawan si Israel Adesanya ini mirip banget ketika Dricus ngalahin si Israel Adesanya. Jadi dia udah ketampol duluan, akhirnya dibawa ke bawah, di ground and pound, beres gitu. Dari belakang ya. Tak. Enggak apa-apa tuh ya, enggak legal ya. Enggak ilegal ya. Kan soalnya di sini ngambilnya nyamping ya. Asal nggak di belakang kuping boleh. Oh iya. Makanya di stop karena udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dan gue lihat juga itu di stopnya terlalu lama itu. Harusnya cepat aja Dan mungkin yang gue lihat tuh Israel Adesanya ini emang sering kayak dia memprotes gitu kalau misalkan dia kayak kena KO robel gitu, emang dia sempat protes. Kayak waktu itu dia pernah Imavov protes. Iya, lawan Imavov tuh protes kan. Terus dia kayak lawan Alex Pereira juga nggak salah ada sempat protes tuh. Gue lupa lawan siapa. Lawan Strickland. Jadi lawan Strickland protes, lawan si Imavov protes. Jadi mungkin si Habdin ngasih kesempatan itu sih. Kayak ayo deh lu kan waktu kemarin protes nih. Ayo coba nih sekarang gimana, dan akhirnya nggak ada perlawanan sama sekali Israel Adesanya, akhirnya udah terus kalah. darahnya banyak tiba-tiba ya. Dan gue lihat juga sih kalau misalkan ini Joe Pyfer nggak kena aja pukulannya, kayaknya Israel Adesanya kalau sampai decision permainan kayak gitu menang Israel. Gue lihat leg kicknya aja masuk. Itu senjatanya Israel Adesanya tuh terbukti masih ada dia. Iya. Dia kakinya ini kan. Kakinya kan salah satu senjata kan, kickboxing kan dia. Iya. Itu on point banget ke Joe Pyfer. Dan juga dia main counternya juga masih begitu. Jadi yang gue lihat ya itu masa prime Israel Adesanya, cuman bedanya sekarang banyak fighter yang udah ngebaca itu. Andaikan kalau misalkan ini bukan fighter UFC, di luar UFC, mungkin Israel Adesanya masih masa prime sekarang gitu. Iya. Berhubung sekarang nih di UFC ini fighternya jago-jago semua. Elit-elit semua bener-bener dirinci sama dia. Kelemahannya si lawan apa, ya terjadilah. Dan gitu. nggak ada upgrade apa-apa dari dia ya. Iya, kalau kata Dulu gue sih nggak ada. Soalnya dulu kan Israel Adesanya itu kan kenapa orang nggak berani masuk ke zonanya dia gitu ya? Karena
orang tuh takut kena kakinya kan. Karena saking panjangnya reach-nya dia ini, nggak ada orang yang berani take down dia. Dulu kan take down defense-nya termasuk yang salah satu yang gacor banget gitu. Lu mau take down gimana caranya take down-nya kan kakinya panjang, tangannya panjang gitu. Lu masuk range-nya dia kelar lu gitu kan. Nah, sekarang orang udah tahu caranya masuk ke gimana gitu. Tadi yang lu bilang bener, Israel Adesanya nggak berubah. Dari dia juara sampai sekarang begitu aja mainnya. Masalahnya musuhnya berubah semua. Iya, musuhnya ini udah upgrade nih, udah Iya, bener-bener. apalagi kayak era-era The Nurse ini kan era-era semuanya dikulik science gitu. Oh, ini caranya begini tuh ngulik-nguliknya. Ya nggak bisa gitu kan Mas. disebut melambat enggak juga. Israel Adesanya speednya masih ada kok. Masih loh Imavov aja masih masuk Iya. kok pukulan sama Powernya tendangan. masih masuk kok gitu. Iya. Jadi kalau Jadi nggak berubah ya Mar ya itunya ya. Tapi knowledge-nya Ya, gitu sebenarnya, ya. sebenarnya kalau dari segi attacking dia masih tajam ya. Ya. Nah, cuma yang perlu yang gua temukan kemarin dari pertandingannya dia Ya. adalah ketika dia defense itu ketika dipukul dia tuh narik kepalanya gitu kan. Ya. Defense itu dia narik kepalanya. Nah, orang-orang tuh udah nemu udah baca tuh polanya kalau si Adesanya dipukul dia bakal narik kepalanya. Nah, jadi orang-orang ketika dia mukul, misalnya kayak Joe Piver kemarin dia mukul jab gitu ya. Jabnya ditahan tuh di situ tuh. Ya, ya. Dijaga di situ, nggak ditarik lagi. Jadi si Adesanya tuh tetap ada di jangkauannya dia. Dari sini tinggal diterusin. Makanya kena. Dan kena telak lagi. Kena telak. Itu jadi yang dibaca tuh pola defense-nya sebenarnya. Pola attackingnya masih belum kebaca sama orang. Tapi pola defense-nya yang kebaca sama. Makanya masuknya pukulan-pukulan Imavov, pukulan Sun Strickland tuh dari situ ya. Dari situ menurut gua. Jadi kayak pelajarannya untuk level UFC selain attack lu juga harus ada kombinasinya, defense lu juga nggak bisa lu defense dengan cara yang sama selalu. Lu harus bisa kombinasiin defense lu. Tapi kebalikannya si Valentina Shevchenko sama ini Alexa Grasso, dia nunggu Valentina Shevchenko tendangan muter itu baru dia masuk. Ditungguin maksudnya. Dan itu nggak bisa dirubah Maria, maksudnya kebiasaan fighter itu kayak tadi lu bilang soal kepala ternyata mundur ke belakang atau enggak yang Poirier megang-megang apa gitu atau enggak yang Shevchenko selalu tendangan muter kan. Entah kenapa pasti keluar lah Alexa Grasso nunggu momen itu. Itu tuh nggak bisa dirubah ya. Apa kebiasaan-kebiasaan itu ya Maria? Mungkin kalau misalkan kayak serangan-serangan, mungkin ada serangan-serangan yang kombinasinya emang hafalannya dia gitu. Oke. Sama sih kayak olahraga lain juga gitu kayak Harden step back terus siap. gitu kan. James Harden bahaya Maria. Maksudnya jurus-jurus ada orang-orang tuh pasti punya jurus-jurus andalan gitu. Iya. Nah, sama fighter juga kayak gitu. Ada kombinasi yang memang udah jadi andalannya dia dan emang akan selalu keluar kombinasi tersebut. Oke. Kalau defense nggak bisa dirubah. Kalau defense bisa sebenarnya bisa dirubah. Kayak siapa ya kita ambil contoh Volk deh, ambil contoh Volk. Nah, apa namanya? Dia itu kemarin tuh kalau dia bergerak mundurnya lurus sebelum dia kalah dari Topuria ya. Dia bergerak mundurnya lurus. Nah, setelah dia upgrade ya ibaratnya, setelah dia upgrade ketika dia bergerak mundur dia nggak bergerak mundur lurus tapi bergerak mundurnya itu agak melingkar. Jadinya dia nggak pernah lagi teken di cage sekarang. Itu salah satu gerakan defense yang menurut gua itu sebuah bentuk upgrade dari dirinya dia gitu. Oh, tapi kalau offense tadi lu bilang itu nggak akan bisa banyak berubah ya. Kunciannya kuncian orang mungkin bisa nambah ya, mungkin kan begini nih misalkan kalau kayak kuncian, lu punya kuncian misalkan armbar gitu atau RNC gitu. Semua orang akan berpikir, oh ini bakal ngeluarin RNC nih. Si Charles bakal ngeluarin RNC gitu kan. Tapi dengan orang berpikir Charles bakal nyerang dengan RNC, kesempatan lain jadi terbuka, mungkin bisa armbar setelah itu, mungkin bisa triangle setelah itu. Jadi kayak sebenarnya ketika lu udah punya satu serangan yang bagus, kesempatan untuk lu menyerang di titik lain dengan cara yang lain itu akan terbuka juga. Dan fighter yang bagus itu harus punya menentukan satu, misalkan lu gue submission artist gitu, gue misalkan gue jadi fighter, gue adalah ahli guillotine, udah pegang itu dulu aja. Iya, di tahap tertentu mungkin lu bagusin guillotine-nya. Setelah semua orang mikirin, oh dia bagus guillotine-nya, baru lu tambah senjata baru. Oh, jadi hatamin dulu satu itu ya. Hatamin dulu satu. Jadi kayak skill juga itu kan layer by layer ditambah kan. Jadi
bukannya lu bisa guillotine, lu bisa triangle, lu bisa armbar gitu. Ketika lu bisa guillotine lu udah bagus, barulah lu tambah armbar lu. Setelah armbar lu bagus, baru lu tambah triangle lu. Gitu sih kalau menurut gua, biar semuanya jadi berbahaya gitu. Pantesan tuh respect itu kita mau Islam Makachev ya. Iya. Semua layernya udah dilewati. Semua layer udah terpenuhi, dia udah nggak tahu lagi apalagi yang mesti ditambah. Apalagi FLOF anjir kayak guru anjir FLOF apa ya? Udah kayak guru submission ya. FLOF kalau dari takedown itu juga dia udah level guru. Cuma yang kurang itu adalah aktivitasnya menurut gua. Ya kan? Aktivitas tuh kayak gimana? Aktivitas jadi dalam satu pertandingan nih. Ya kayak ambil contoh nih. Apa yang bikin Merab menarik? Merab menarik karena dia dalam satu pertandingan coba 50 takedown. Hampir 50 takedown. FLOF kemarin dalam satu pertandingan dia cuma coba berapa? 10. Oh iya benar 10. Iya kan? 9 berhasil. 9 berhasil. Itu yang bikin dia boring karena kita nonton 25 menit, percobaannya cuma 10. Berarti setiap 2 menit satu kali. Iya kan kayak lu nunggu 2 menit baru dia coba. Lu nunggu 2 menit lu baru coba. Bosan gak tuh kayak gitu? Iya bosan. Tapi Hamzat 5 ronde 5 takedown. Nah, karena berhasil semua. Nah, kalau Hamzat nunggu 4 detik udah di bawah. Terus sampai 5 menit habis di bawah aja terus. di DP terus. Jadi 5 kali 5 ronde 5 takedown doang tapi berhasil semua. Aduh, Islam Makachev juga begitu ya, kurang lebih ya. Ya jadi memang ternyata gue juga baru tahu tuh fighter tuh tekniknya satu dulu aja kuasain, baru nanti nambah amunisi lain ya. Iya, makanya sulit banget kalau seorang fighter tuh lu stand up fighter jago, latihan bawah dong, ground fight dong, lu latih. Sulit tuh ya, orang yang atas aja kadang-kadang rumusnya belum kelar semua. Iya, sulit. Dan kalau misalkan lu gini, lu seorang yang strikingnya bagus banget gitu kan, terus lu latih ground game lu gitu untuk sebuah fight, ya. Karena ketika lu di training camp ini terlalu banyak latihan ground game, senjata lu yang utama striking lu bisa habis, bisa nggak setajam itu lagi. Itu tuh yang jadi apa ya? Ibaratnya tuh itu jadi dilemanya tuh dalam seorang fighter membentuk training campnya. Iya makanya kan? Sekali Poirier misal Holloway udah jago pukulan, udah isi situ aja dulu ya. Nanti di take down Oliveira di bawah terus udah bodo amat, yang penting gue sekali bisa nampol. Kayak ini aja bang, kayak Islam Makachev kali ya. Dia tuh kayak sekarang tuh strikingnya lumayan bagus gitu, bagus. Cuman kayak dulu dia Enggak masalahnya gitu. Kalau Islam itu kasusnya adalah dia tuh saking menguasainya ground game ini submission ini menguasai keluar kepala sehingga dia bisa nambah ability baru. Maksud gue kayak strikingnya bisa dia pertajam. Beda sama kasus Belal ya. Belal setengah-setengah nih, maksudnya di bawahnya oke, tapi dia soal mau stand up fight jadinya blunder sendiri kan. Kalau Islam enggak, Islam tuh udah beyond aja. Nah si ground game-nya ini kayak dari SD dari lahir udah latihan ground game sehingga pas gede gue nambah apa lagi ya supaya gue jago ya gitu. Sebenarnya yang kalau di fighter UFC ini yang transisi dari gulat ke ini banyak juga ya. Ya Topuria contoh. Ya kayak Topuria, kayak Justin Gaethje gitu. Dan bahkan nambah ability baru Topuria kan. Dia tapi yang gue heranin kenapa dia meninggalkan yang lama ya, kayak misalkan kenapa itu Mar ya? Maksudnya kan kayak mungkin nggak meninggalkan kali ya, belum kepake kali ya Mar ya. Kayak Topuria gitu. Belum kepake lagi, orang udah KO musuhnya. Gak tahu ya kenapa ya itu beda-beda sih setiap orang ya. Kayak ada Mighty Mouse yang bisa ngekombinasiin semua. Ada yang kayak Topuria, kayak Kamaru Usman gitu yang awalnya dia pegulat terus jadi striker gitu kan. Nggak tahu ya kalau kayak gitu sih tergantung dari orangnya, otaknya masing-masing ya kayaknya ya. Udah nyaman, misalnya Topuria mungkin menemukan anjing ternyata pukulan gue bom waktu nih. Udah gue stay di sini aja deh. Bisa gitu mungkin ya. Enggak, kalau Topuria itu dia sebenarnya awalnya itu bukan dia tuh yang menemukan powernya Ilia Topuria sekencang itu. Pelatihnya dia. Awalnya tuh yang menemukan bahwa Ilia Topuria ini powernya kenceng nih.
dan dilatih sama pelatih sekarang yang orang Argentina itu. Iya, Kalau nggak salah satu pelatih sama Vallejo. Yang Clemens itu ya. Iya, kalau nggak salah. Kalau nggak salah satu pelatih sama si Vallejo tuh. Vallejo yang kemarin ngalahin Jos Emet yang mirip-mirip Elliot Opria katanya. Iya, iya. Nah itu sedikit ini profilnya si pelatihnya ini dulu tinju dia. Bagus dia di tinjunya nih, salah satu profesional juga. Cuman cedera, karena tangannya patah bagaimana gitu. Akhirnya dia punya murid si Elliot Opria nih. Elliot Opria yang tadinya gulat, terus akhirnya coba boxing, wah powernya gede juga nih. Akhirnya diasah tuh sama si pelatihnya, si Elliot Opria gitu. Sebenarnya yang menemukan awal tuh pelatihnya. Elliot Opria kencangnya kebetulan wah kencang nih gitu. Latih dia. Jadi dilatih terus aja. Oh jadi pelatihnya bilang kayak udah boxing aja, gak usah gulat-gulat lagi gitu. Saya pelatih boxing nih. Ayo boxing aja gitu ya. Dan itu tadi juga istilah desanya kalah di ronde kedua TKO karena dipukul dari atas dari belakang itu tadi ya. Ground and pound dari belakang udah. Nah, ini yang sebelum kita udahan nih Messi Barber hampir aja ya. Wah itu hampir bisa ya. lewat itu loh. Iya. Udah jatuh itu aja udah tidur sebenarnya udah pingsan tuh ya. Tapi masih dicekek cepat gitu sama Alexa Grasso ya. Iya. Ya itulah darah itu the real Mexico tuh Grasso. The real pembunuh kan Meksiko. Kartel lah pembunuh ya si Alexa Grasso. Bayangin aja di malam itu dia ngekawin juga, kesamisin juga. Iya. Dalam dua-duanya udah di KO disubmission ya. Aduh. Gila tuh ya Mare. Kalau ini ya Mare ngelihat itu cuplikannya ya. Iya, padahal dia ada pilihan untuk jadi pemain telenovela aja ya. Cakep. Tapi dia ternyata dia jago berantem ya. Iya, maksudnya Messi Barber cakep, dua-duanya cakep ya kan. Tapi kasihan banget ronde 1 lagi ya. Ditampol gitu ya. Tapi memang itu ya kalau adrenalin mah udah nggak bisa di ini ya. Ada momen bisa RNC mesti sikat aja langsung ya. Iya, dan itu juga menurut gua kayak refleks ya dia. Iya refleks. Udah kebiasa kayak ngelihat orang kayak gitu kayak wah. Iya ngelihat orang ngasih punggung ya masa iya nggak dicekek gitu kan. Iya. Ya, dan ini apa kalau kita baca soal beritanya kan ini ada updatean juga, tapi sebenarnya pas ini tayang udah lewat juga sih. Tapi timnya after the scary finish ya kan udah dibahas. Grasso drove Barber bener with a left hand. Terus habis itu dia bilang her boyfriend namanya Oscar Herrera. Namanya part of the game. Dia bilang congrats to Alexa, we got caught but are okay, we'll be back soon. Jadi baik-baik aja ya buat buat Messi Barber. Jadi nggak ada masalah. Tapi emang itu kacau sih ya jadi ya. Ya jadi yang di interview dia ada bilang kayak di pertemuan pertama Messi Barber di round ketiga kan pace-nya gila tinggi banget. Terus dia bilang kayak kita bakal bring the third round pace sepanjang pertandingan ini katanya di 3 round pertandingan ini. Kalau menurut gue di situ jadinya si Messi Barber tuh jalan majunya tuh terlalu cepet. Nah ketika jalan maju terlalu cepet lu nggak bisa ngerem gitu. Yang bikin si Messi Barber ngerem ya pukulannya si Grasso itu. Iya juga iya kan. Jadi dia maju cepet banget. Ketemu pukulan yang kenceng banget. Iya. Dar. Pingsan deh. Langsung dicekek. Dan si Alexa Grasso mungkin merasa pace-nya masih cepet nih. Kayak nih lu main pace cepet. Ya udah gua sikat langsung lanjutin itu. aja. Iya, tapi tuh gila sih itu. Itu bisa lewat loh itu. Dia udah pingsan soalnya. Iya, itu sih kalau menurut gua kayak benar-benar kebiasaan si Grasso ini ngeliat punggung langsung meluk. Ngeliat punggung meluk gitu. Jadi menurut gua itu refleks sih, bukannya hal yang disengaja atau direncanain sama si Grasso sih kalau menurut gua. Jadi ketika dia Grasso ini strike gitu ya. Strike terus jatuh, ngeliat ngebalik gitu punggung ya, cepet gitu kan dia. Ada habisnya udah dalam satu malam itu double KO dia. Iya, dia kan ototnya kan kalau fighter gitu Maria biasanya ototnya udah terlatih kalau misalkan refleksnya lihat punggung dikit gitu. Tanpa sadar otaknya udah mekanismenya udah gitu kan. Oh, juga harus ini nih. Iya emang begitu Maria. Soalnya ototnya udah terbiasa gitu ya. Ya, jadi itulah update Barber tadi. Terus apalagi ya? Udah ya, Terence McKinney KO style nih. Apalagi? Sebenarnya ada pertandingan yang seru juga tuh. Ignacio Bahamondes lawan Musayev. Oh, yang kemarin ya? Itu
Oh nanti ya. Full berdarah-berdarah. Berdarah-darah. Oh iya udah kemarin kan Bahamondes main kan? Iya. Itu full berdarah Ignacio. Iya si siapa kemarin? Musaev. Ada di prelims ya. Ada di iya kan Bahamondes gacor tuh Bahamondes tuh. Tapi ya udah sama Taufik Musayev ya. Iya. Nonton Kalah tapi kalah menang si Taufik. Bahamondes kalah. Menang si Taufik Musaev. Decision tapi sampai decision. Terus ya itu Terence McKinney tadi KO. sama ada lagi yang featherweight tuh bagus tuh. Siapa ya Si kemarin? ini apa Larian Douglas. Ya, heeh. Iya Larian Douglas Larian tuh. Douglas. Oh, iya. heeh. Ya itu bagus tuh. Kan KO juga dia. Iya. Keren juga KO-nya dia lawan Julian Erosa. Itu juga Julian Erosa udah legend juga. Terus Mansur Abdul Malik yang kita bahas kemarin itu menang juga. Si kalah sama si Dia- Yusri Belgaroy. Yusri ini training partnernya Poatan. Iya. Jadi kalau lu lihat cara mainnya bener-bener mirip sama Poatan. Mirip sama Poatan Poatan. KW versi kecil lah. versi middleweight lah. Masih middleweight ya. Nggak tahu tingginya ya, tapi ototnya sih agak kecil. Iya. Powernya muatan ya. Powernya nggak power Poatan, tapi setupnya Oh, mirip. iya. Jurus-jurusnya sama. Iya jurusnya sama ya. Jadi memang si menangnya KO TKO juga ya kan. Keren ya. Jadi itu ya tadi ya. Berarti udah kita bahas semuanya. Nah ini sebelum kita udah nih ternyata minggu ini akan ada Moicano ya. Moicano lawan Chris Duncan. Terus habis itu ada Virna Jandiroba main tuh lawan Tabata Rishi. Terus ya udah sih itu aja sih yang terkenal. Sisanya siapa nih? Rafael Estefan nih belum pernah kalah. 29 tahun masih muda di bantam. Terus habis itu ada si ini juga nih yang undefeated juga masih Abdul Rahman Yahyaev. Ini juga masih muda 25 tahun lawan Branson Ribeiro. Terus ya tadi Jandiroba sama atau Moicano sama penting banget nih dibahas nih. Pertandingan ini fungsinya apa nih Vi? Moicano sama ya itu, Duncan. paling apa namanya ranking Aja ya. ranking aja sih. Ya, Terus si Duncan ini kalau nggak salah dia apa nih dia undefeated apa pernah kalah juga? Enggak, pernah kalah 2 kali udah, kalah 2 kali. Umur 32. Kalah sama si Manuel Torres. Iya, makanya udah Manuel kalah 2 Torres kali. sama- Penting Moicano. Itulah yang gue bahas sama Bang M juga kayak terlalu banyak pertandingannya. Tiap minggu ada sekarang ya kan? Tapi bukannya tahun lalu juga seperti itu ya? Iya, tapi maksudnya ini bener-bener kayak kita tuh kalau tahun lalu kan masih ada jeda 2 minggu deh. Enggak, sebenarnya sama aja. Cuman kalau misalkan yang sekarang itu banyak fighter-fighter yang kita tahu tuh main di Fight Week gitu. Oh, di Fight Night itu. Di Fight Night gitu. Nah, Ya, kalau dulu nggak ada. kalau dulu mah nggak ada. Oh iya, kalau dulu karena nggak ada yang terkenalnya, Mar, ini ceritanya yang topnya gitu ya, nggak kita bahas. Nggak dibahas. Jadi walaupun minggu ini ada Fight Night, ya udah biarin aja. Iya. Ini kan kalau tiba-tiba udah Moicano. Kalau nggak salah tahun lalu juga dari 52 minggu dalam 1 tahun UFC ada 48 event kan? Iya. Nah, itu kan banyak tahun ini Banyak. juga kayaknya belum Ya, nggak tahu deh. cuman nggak tahu bedanya sih. sekarang tuh kayak misalkan Israel Adesanya mainnya di Fight Week Iya, gitu. Fight Night. Fight Night. Iya. Moralo gitu-gitu. Iya. Semuanya. Dulu kan kalau dulu mungkin sekelas siapa? Luke siapa? Idola kita tuh. Luke siapa kemarin yang Luke Riley. Luke Riley. Nah, itu Riley. main ya itu ininya main eventnya. Main eventnya, Iya, yang si idola kita itu man. Iya. Luke Riley gitu. Riley. Nah, tapi kalau sekarang ada Moicano-nya. Jadi pas kita nge-search gini masuk radar kita ya karena Moicano main minggu ini gitu. Jadi ada minggu ini ada Moicano sama Duncan ya. Nanti kita bahas aja karena nanti minggu depannya lagi baru ada UFC 327. Yiri Prohaska tuh. Wah, itu baru tuh Josven sama Taira. Curtis Blade sama Josh Hawkins, Dominic Reyes sama Johnny Walker sama Azamat idola lu kan? Azamat. Mirip sih kalau lu gue liat muka lu mirip sih. Tinggal Lu dibotakin ya. Iya, tinggal botak lu Azamat Murzakanov idola lu itu. Berarti Still undefeated Ulbek ini juga. undefeated nih dia. Undefeated, Dia- tapi nanti kita bahas nanti aja. Win streak 9 ya. Iya, nanti kita bahas ini aja apa namanya next episode aja, ya kan? Jadi minggu depan kita bahas. Jadi buat teman-teman, thank you udah nonton episode kali ini. Sampai bertemu lagi minggu depan kita bahas Yiri Prohaska dan Carlos Ulberg.